Dua staf Bawaslu Ogan Ilir dijebloskan ke penjara. Identitas pria gantung diri di kantor camat masih misterius. Pemerintah daerah Oku danai pembangunan gedung Kejari. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Truk angkutan batu bara yang menabrak tiang listrik di kawasan Desa Tanjung Raja, Kabupaten Muara Enim. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini, namun selain kepala truk hancur, tiang listrik nyaris roboh. Kecelakaan tunggal truk batu bara menabrak tiang listrik terjadi pada Rabu dini hari. Akibat kecelakaan tunggal ini, tiang listrik yang ditabrak nyaris roboh dan membuat aliran listrik dipadamkan. Selain pemadaman listrik, arus lalu lintas juga sempat terganggu. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, pihak PLN Ranting Muara Enim bergerak cepat dengan segera mungkin mengganti tiang yang hampir roboh tersebut. PLN berusaha secepatnya melakukan perbaikan agar pelanggan PLN tak dirugikan dengan adanya pemadaman listrik. Petugas langsung meminta pihak Satlantas untuk mengatur jalan dan bantuan kren untuk membantu menahan tiang saat dalam proses perbaikan. Aliran listrik warga juga sempat dimatikan guna memperlancar proses penggantian tiang. Saat ini kami langsung melakukan emergensi perbaikan secepatnya karena memang ini menyangkut keselamatan bersama, jangan sampai itu nanti menimbulkan korban jiwa karena memang jalan ini adalah jalan utama ya, jalan utama dari arah Batu Raja menuju ke Lahat seperti itu. Oke, untuk langkah kita PLN adakah ada pemadaman atau gimana, ya, Pak? Pasti nanti kemungkinan kami sambil menunggu alat bantu kren karena memang Pihak transporter juga belum memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Sementara itu, truk sudah dilakukan evakuasi oleh kepolisian setempat. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. 2 orang staf Bawaslu di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan resmi ditahan tim penyidik. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Ogan Ilir pada tahun 2020. Setelah memenuhi panggilan tim penyidik Kejari Ogan Ilir dan diperiksa lebih dari 7 jam dengan dicecar 20 pertanyaan, akhirnya 2 orang pegawai yang merupakan staf di Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir langsung ditahan di Rutan Kelas 1 Pakjo Palembang. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Bawaslu pada Pilkada Ogan Ilir tahun 2020 yang lalu. Adapun kedua tersangka tersebut yakni Herman Fikri yang berperan sebagai koordinator sekretariat atau PPK pada Bawaslu Ogan Ilir. Kemudian Romi yang merupakan staf operator bagian keuangan pada Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. Dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019-2020 itu senilai 19,3 miliar dengan kerugian negara mencapai 7,4 miliar rupiah. Kedua tersangka akan dilimpahkan pada Pengadilan Tipikor Palembang untuk proses lebih lanjut. Setelah memeriksa 2 orang tersangka dan langsung melakukan penahanan terhadap 2 tersangka yaitu AF dan R yang kedepannya untuk mempercepat proses pemberkasan dan juga percepatan penanganan kasus ini dalam hal penyidikan.
Tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 orang tersangka pada kasus ini. 1 tersangka lainnya, yakni Aceng Sudrajat, telah menjalani pidana. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Tim forensik Bayangkara Palembang masih melakukan visum terhadap jasad pria tewas yang tergantung di tiang bendera di halaman kantor Camat Kertapati pada Rabu lalu. Hasil visum dugaan korban tewas gantung diri berusia 25 tahun memiliki tai lalat di sudut bibir sebelah kanan. Jasad pria tanpa identitas tersebut langsung dievakuasi ke ruang forensik Bayangkara Palembang. Tim forensik langsung melakukan visum untuk mengetahui kematian korban serta mengambil data ciri-ciri identitas korban. Korban mengenakan jaket hitam lengan panjang dengan celana jeans warna biru. Ciri lainnya, korban mengenakan sendal jepit warna biru serta di dalam kantongnya ada uang sejumlah Rp32.000. Polisi mengamankan barang bukti tali tambang tiang bendera. Korban berjenis kelamin laki-laki diperkirakan berusia 25 tahun ini ditemukan tewas tergantung dengan leher terlilit tali tiang bendera. Saat ditemukan, posisi korban berdiri dengan kaki menyentuh tanah. Ciri lainnya memiliki tato abstrak pada lengan bawah sebelah kiri. Dugaan sementara pria ini tewas gantung diri. Ahli forensik Bayangkara Palembang AKBP Mansuri menjelaskan tali tambang tersebut menjerat di leher korban di atas jakun dengan posisi simpul hidup sehingga lidahnya tidak sampai keluar. Hasil pemeriksaan juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Tali tambang ya yang ada di leher dengan simpul hidup ya dengan posisi jeratannya tuh kalau di leher tuh di atas jakun. Jadi tidak sampai keluar lidahnya kalau di atas jakun. Oke, jadi ada terindikasinya ada kekerasan. Tanda-tanda kekerasan lain tidak kita jumpai. Ya, cuma luka hanya jejas jerat saja. Yang jelas di situ tidak ada tanda kekerasan lainnya. Jadi cuma ada itu saja. Misalkan apakah ada pemukulan atau apa itu kita tidak jumpai. Kini jasad tanpa identitas tersebut masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Dihimbau bagi warga yang mengetahui identitas ciri-ciri korban tersebut untuk mendatangi ruang forensik Bayangkara Palembang. Dari Palembang, Daeng Daus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, 32 kali melakukan pencurian sepeda motor, 3 kawanan pelaku diringkus unit reskrim Polsek Ilir Timur 1 Palembang. 2 diantaranya harus dihadiahi timah panas petugas karena melawan saat akan ditangkap. Inilah ketiga pelaku. Taufik berusia 27 tahun, warga desa Jalur 20 Banyuasin. Heru Darmawan 26 tahun dan Boim 22 tahun yang merupakan warga Sukarami Palembang kini harus digiring unit reskrim Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Pelaku ditangkap petugas lantaran telah melakukan pencurian sepeda motor di sebuah kos-kosan di kawasan Ilir Timur 1 Palembang. Tertangkapnya kawanan pelaku ini berkat adanya rekaman CCTV salah satu korban yang menjadi aksi kejahatan pelaku. Aksi kejahatan pelaku telah dilakukan sebanyak 32 kali di wilayah hukum Kota Palembang. Saat ini kita masih kembangkan terus untuk tentunya mencari barang bukti dan juga mengembangkan TKP yang lainnya. Ada berapa TKP, Bang? Ada berapa TKP? TKP ada 32. Modusnya benar? Jadi modusnya mereka melakukan pencurian di rumah pada saat malam hari dan juga dengan menggunakan kunci palsu, merusak, dan juga mereka melakukan begal. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan kunci letter T dan motor hasil kejahatan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 5 kg sabu dan 6 kg ganja kering dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan. Sebelum dimusnahkan, semua barang bukti diperiksa oleh petugas lapor. Dengan menghadirkan 3 tersangka narkoba, Hamdi, Aan Irawan, dan Ahmad Dio, sebanyak 5 kg sabu dan 6 kg ganja kering dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan. Sebelum dilakukan pemusnahan oleh petugas, barang haram tersebut dilakukan pemeriksaan keasliannya oleh unit Lapfor Polda Sumsel.
5 kg sabu dimasukkan ke dalam baskom besar yang telah diisi cairan deterjen, kemudian dimusnahkan dengan cara di blender. Sementara itu, untuk 6 kg ganja kering ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan ini dilakukan oleh petugas BNN setelah 1 minggu pengungkapan dan sesuai dengan keputusan pengadilan. Pemusnahan ini sendiri dihadiri oleh pihak kejaksaan, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat demi untuk ketransparan saat barang bukti tersebut dimusnahkan. Melaksanakan penetapan dari pengadilan ya, 7 hari setelah penetapan kita wajib memusnahkan barang bukti ini setelah sebagian disisihkan, baik sabu maupun ganja tadi. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tentang RUU 35 tahun 2009 pasal 91 ayat 2. Atas perbuatannya, para pelaku sendiri dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dengan ancaman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Tetaplah bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Tidak ada lagi tempat untuk kejahatan di muka bumi. Jangan lupa untuk teman-teman saksikan Afisa Superhero. Afisa di MNC TV. Sinetron terbaru di MNC TV, kisah anak cerdas pemberani yang bermimpi jadi astronot. Ini terakhir hanya di MNC TV. Jangan sakitin mereka! Afisa di MNC TV. Siraman kolbu bersama Mama Dede di MNC TV. Sinetron terbaru Mentari dan Jini, segera di MNC TV. Kisah seorang putri anak nyai penguasa laut dan menjadi anak yang memiliki kekuatan superhero. Kenapa perasaanku tiba-tiba gak enak ya? Ternyata kamu Afisa. Kamu putri penguasa laut. Untuk menyelamatkan lautan dan bumi dari nyai jahat dan pasukannya. Jangan sakitin mereka! Aku gendis, Pak! Gendis? Jadi dia ada Sagari. Sagari itu siapa ya? Afisa di MNC TV. Mau belajar silat. Polo malam ini hanya di MNC TV. Ini ada yang udah patah. Game show fenomenal hadir kembali. Alasan apa siswa yang suka telat? Layak. Oh my god, Family 100 di MNC TV. Kisah seorang putri anak nyai penguasa laut dan menjadi anak yang memiliki kekuatan superhero. Ternyata kamu Afisa. Kamu putri penguasa laut. Untuk menyelamatkan lautan dan bumi dari nyai jahat dan pasukannya. Afisa di MNC TV. Assalamualaikum Irfan. Waalaikumsalam warahmatullah. Buru-buru banget mau kemana? Ini mau ketemu yang fenomenal. Minum jamu sama wedang ronde. Siraman kolbu bersama Mama Dede di MNC TV. Jangan sakitin mereka! Afisa di MNC TV. Hai keluarga Indonesia, survei membuktikan kanal MNC TV 28 UHF sebagai top survei. Ingat ya, buat pemirsa di wilayah Jabodetabek, Family 100 bisa disaksikan di TV digital kanal MNC TV 28 UHF. Ayo mulai beralih ke TV digital, bersih gambarnya, jernih suaranya. MNC TV kanal 28 UHF. Sinetron terbaru MNC TV, kisah gadis berhati baik dan perjumpaannya dengan sahabat bernama Jini yang punya kekuatan ajaib. Nama aku Jini dari negeri Jin. Mentari dan Jini di MNC TV. Anugerah Dangdut Indonesia 2022 segera di MNC TV. Ini terakhir hanya di MNC TV. Sinetron terbaru Mentari dan Jini segera di MNC TV. Siraman kolbu bersama Mama Dede di MNC TV. Anugerah Dangdut Indonesia 2022 segera di MNC TV. Kanal MNC TV, wilayah Jabodetabek 28 UHF.
Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Oku melalui Dinas PUPR setempat membangunkan gedung kantor Kejaksaan Negeri Oku yang menelan dana hingga mencapai 37 miliar rupiah. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kajari Sumsel. Berdiri di atas lahan 1 hektar, Kejaksaan Negeri Oku bakal mempunyai kantor baru dengan nilai pembangunannya menelan dana sebesar 37 miliar dari APBD Oku. Pembangunan gedung Kejari dari dana APBD pemerintah Oku ini terungkap saat peletakan batu pertama oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tinggi Sumatera Selatan Sarasjono Turin. Pembangunan ini diakuinya berkat kerjasama antara pihak pemerintah Kabupaten Oku dengan Kejari Oku, serta difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Oku. Sesuai alokasi anggaran, pembangunan ini akan dibangun secara multi-years atau berkelanjutan tahun anggarannya. Selain itu, Kejati Sumsel minta untuk transparan terkait sumber anggaran pembangunan tersebut agar masyarakat juga bisa memantau pembangunan yang akan dikerjakan 2 tahun nanti. Sesuai dengan alokasi anggaran, pembangunan ini akan dibangun secara multi-years, berkelanjutan tahun anggarannya. Total seluruhnya kurang lebih 37 miliar. Ya, kita harus transparan juga sumber dana pembangunan dari mana supaya masyarakat bisa ikut juga menyaksikan dan memantau kontrak selama 2 tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2020. 10.000 meter persegi, rencana pembangunan 2 tahap, luas bangunan bawah 2.209 meter persegi, di atas 2.200 meter persegi. Tahun ini kita anggaran 7 miliar untuk pekerjaan fondasi dan struktur sampai plat lantai 2. Untuk total anggaran seluruhnya berapa? 37 miliar. Ya. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, senyum bahagia warga Desa Cahya Bumi, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir tampak terlihat jelas setelah program TNI Manunggal membangun desa dipusatkan di paling ujung timur Pulau Sumatera Selatan ini. Warga mengaku pemerataan pembangunan ekonomi kerakyatan pun dirasakan. Sebelumnya, masyarakat Desa Cahya Bumi ini tidak menyangka jika desanya akan menjadi desa yang maju, layaknya desa-desa lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pasalnya, harapan itu dirasa jauh bisa dirasakan oleh masyarakat, mengingat kondisinya yang begitu terpuruk, baik dari segi ekonomi, infrastruktur jalan, hingga pendidikan. Tetapi harapan untuk menjadi desa yang maju dan makmur kini dapat terwujud setelah Kodim 0402 Oki menjadikan desa mereka sebagai lokasi TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-15 tahun 2022. Senyum bahagia terpancar jelas dari raut wajah warga yang tinggal di paling ujung timur Sumatera Selatan ini. Betapa tidak, infrastruktur jalan yang selama ini sulit untuk dilalui, kini telah dibangun dengan baik dan mulus, sehingga masyarakat bisa dengan mudah beraktivitas, termasuk mengangkut hasil bumi. Begitu juga dengan anak sekolah, tanpa harus khawatir melalui jalan yang rusak dan tak perlu khawatir untuk datang terlambat lagi ke sekolah. TMMD yang dilakukan TNI ini pun disambut dengan bangga oleh warga Desa Cahya Bumi. Sekarang sudah enak, sudah bagus jalannya. Motor udah banyak, mobil banyak sekarang. Dulu belum ada mobil, belum ada motor. Mudah-mudahan untuk semua, yaitu jamaah kita ini, untuk meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk mendorong yaitu kemajuan dusun kita ini. Gerak cepat Kodim Oki dalam membangun Desa Cahya Bumi akan menjadi sejarah bagi anak cucu masyarakat tersebut. Tak hanya sampai di situ saja, TNI juga melaksanakan kegiatan non-fisik untuk membangun jiwa dan mental SDM masyarakat agar dapat tumbuh kembang dengan akhlakul karimah yang baik. Peran dan tugas TNI dalam pelaksanaan kegiatan TMMD ini adalah di mana kita bersama-sama berkolaborasi dengan masyarakat, dengan organisasi masyarakat se-Kabupaten Ogan Komering Ilir, terutama khususnya di Desa Cahya Bumi, untuk membangun, sama-sama meningkatkan perekonomian yang ada,
membangun untuk dapat membangkitkan kembali perekonomian yang saat ini sedang down. Sehingga pada kesempatan ini, mari kita sama-sama terus meningkatkan dan berjuang untuk masyarakat. Terima kasih pahlawanku, terima kasih TNI. Bersama rakyat TNI kuat, bersama TNI rakyat kuat. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu bertepatan dengan Hari Pahlawan dan memperkuat ketahanan pangan, puluhan prajurit TNI dari Koramil 40403 Talang Ubi, Pali, tanam sayur dengan memanfaatkan halaman kantor Koramil setempat. Bertepatan dengan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2022, puluhan prajurit TNI melaksanakan kegiatan tanam hortikultura di pekarangan Mako Koramil 40403 Talang Ubi. Berbagai macam tanaman sayur ditanam dengan berbagai macam pola, mulai dari tanam langsung, polybag, hingga hidroponik. Koramil 40403 Talang Ubi, ARM Kapten Broto Santoso mengatakan, kegiatan ini merupakan 7 program Kasat TNI AD Jenderal Dudung Abdurrahman yang tidak hanya menanam sayuran, namun juga TNI harus hadir di tengah masyarakat untuk bisa membantu kesulitan masyarakat. Giat ini pertama dalam Hari Pahlawan. Sebenarnya kita ada perintah Harian Kasat tentang 7 program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Di antaranya ketahanan pangan jagung, terusnya membuat WC bersama, terus membuat rumah babinsa masuk dapur. Dan di antaranya kita menanam hidroponik dan tanaman ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kita memberi contoh. Dan kami juga menanam cabai di luar di Jeramba Besi sama di Palangkerangan. Dengan adanya 7 program Kasat TNI AD ini, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan ekonomi bisa terbantu dengan adanya TNI hadir di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kami pada pagi hari ini. Jangan lewatkan lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.